Ini lagi proses kupas ya Pak ya? Ngupas Pak. Ngupas kedua kali pembersihan Pak. Oh, pembersihan. Kalau kupasan pertama itu buang kulit. Jadi supaya mudah aja. Jadi nggak gatal ya, nggak perlu dicuci ya? Iya, ini kan sudah dibiarin biar keluar getahnya dulu. Jadi stok, dikupas tapi getahnya udah hilang, baru tinggal bersihin aja. Kalau harian mah, kalau bukan di pasar gini mah harian langsung kupas bisa Pak. Tapi kan kalau yang harian, kalau yang pasar gini, pasar dadak gini mah biar stok aja biar gampang gitu. Oh, nyetok gitu ya? Stok ya. Jadi ini habis ini langsung dikukus? Nggak dicampur apa-apa lagi Pak? Ada Pak, ada rahasianya bumbunya. Masih proses ini Pak. Masih proses. Nanti proses penggaraman Pak. Oh, ada garamnya ya? Iya Pak, kalau nggak ada garam nanti nggak ada rasa. Pertama, kedua buat penyempurnaan penghilang gatal Pak. Gitu. Kalau talas itu selama prosesnya tidak salah itu nggak gatal Pak. Tapi kalau prosesnya salah, talas apapun bisa gatal. Jadi ini yang besar-besar ya Pak ya? Lumayan Pak, alhamdulillah. Ada yang 3 kilo. 3 kilo ini nyampe satu biji ya? Nyampe Pak. Bahkan ada yang 5 kilo loh Pak. Tapi kalau yang ini sekitar 3 kiloan. Baru proses pemotongan. Oh, tinggal pemotongan ya? Iya. Ini nanam sendiri Pak? Nanam sendiri Pak. Punya kebun ya, alhamdulillah ya? Alhamdulillah ada. Daripada beli lebih mahal gitu ya? Ya pertama lebih mahal, terkadang masih kadang-kadang susah Pak. Susah ya? Ya harganya juga kalau udah masuk bandar kan udah beda Pak. Gitu. Kalau nanam lebih irit lah Pak. Irit ya? Terus kita bisa kalau lagi ada rezeki lebih kan bisa berbagi juga Pak. Iya. Ngasihnya nggak dihitung-hitung istilahnya gitu Pak. Kalau dijual lagi ya? Iya. Ini kalau bapaknya jual ini sekilo harga berapa nih Pak? Sekilo 20.000 Pak. 20.000 Ya, untuk mentah, yang mentah. besar ya? Yang besar yang mentah gitu ya? Ya kita di kilo aja Pak. Kalau di besar kilo. kan lebih. Besar kecilnya itu? Ya tergantung kiloannya. Besar kecilnya ya tergantung Jadi kiloannya. sama aja ya? Sama aja. Pokoknya per kilo aja 20.000. Jadi jenisnya sama nih Pak? Apa tuh? Jenisnya ini sama ya? Ada 2 jenis Pak. Oh, Kebetulan yang ini ada 2 jenis. Yang satu pertama yang ungu tuh. Yang ini ya? Ini pertama 3 Pak. Ini Pratama 3? Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini, yang depan itu yang putih, itu Pratama 2. Oh, Pratama 2. Namanya kalau di Bogor lebih terkenal talas ketan Pak. Talas ketan? Iya. Ketan wangi gitu ya? Ya. Sebenarnya ketan wangi itu aslinya Pratama 2 Pak. Oh, Pratama 2. Iya, tapi terkenalnya talas ketan gitu. Itu bisa dinamain ketan gimana tuh Pak? Karena ada ketika mateng itu Pak, ada lengket-lengketnya rasanya kayak ketan gitu. Lebih kenyal gitu Pak. Kalau yang Pratama 3 itu lebih halus, dia lembut seratnya. Kalau peminatnya lebih banyak yang mana nih Pak? Sebenarnya sih kalau untuk mateng jarang orang bisa ngebedain, ya sama aja sih sebenarnya Pak. Tapi kalau untuk mentah lebih ke P3 Pak. Pertama 3 yang ungu itu. Yang ya. ungu ini ya? Ya. Nih kalau boleh tahu sebelumnya namanya Bapak siapa ya? Saya Jenal Pak. Pak Jenal, asli Ya. dari mana Pak? Dari Bogor Pak. Dari Bogor. Iya. Ini usaha udah lama berarti ya Pak? Alhamdulillah sudah ada kali berapa tahun ya? 2-3 tahun inilah Pak. 3 tahun? Ya. Saya dulu Awalnya gimana tuh Pak bisa usaha? Saya dulu kerja koki Pak. Oh, koki. Masak di salah satu hotel Pak di Sentul City. Cuman saya berpikir ya mau usaha sendiri aja gitu Pak.
Jadi kepikiran saya pulang ke kampung nanam talas. Karena sering jalan-jalan ke puncak aja Pak. Oh, sering jalan-jalan. Lihat yang gantung-gantung itu. Ah. Saya pikir apa gitu Pak. Ya belajar-belajar nanam. Akhirnya ketemu. Cuman ya prosesnya begitu panjang juga sih Pak. Ada beberapa tahun belajar nanam dulu sebelum jualan tuh. Setelah Ada kesulitannya dulu Pak pas nanam? apa Pak? Pas nanam ada kesulitannya gitu? Ya namanya belajar pastilah Pak. Proses kan. Ada beberapa kali gagal karena kita kan belum tahu persis gimana cara pengurusannya. Ternyata memang ada tahapan-tahapannya Pak. Dari mulai pembuangan bibit kan. Dulu kita bibitnya nggak dibuangin, ternyata nggak gede-gede. Gitu Pak. Ada beberapa cuman Trik-triknya gitu ya? ya cuman masih bisa dipelajari kok Pak. Kita kan bisa bertanya, belajar dari YouTube dan sebagainya bisa. Yang penting mah ada kemauan aja Pak. Awal penjualan gimana tuh Pak? Langsung laku Nah, atau gimana? saya Pak sebenarnya kalau bicara penjualan panjang Pak. Saya mengenalkan talas ke Cikarang ini ya nggak gampang Pak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ketemu pasarnya ya, Jalannya ya. sama pelanggannya. Tapi awalnya di sini pada awam Pak. Saya ketemu jalannya itu setahun lebih. Tahun? Iya. Dulu nggak laku gitu? Waduh. Apa laku berapa porsi gitu? Pada nggak ngerti Pak. Awalnya saya sampai tidur 24 jam itu Pak. Pada nggak tahu apa gitu. Cuman sering yang nanya, yang apa. Ya dengan terus aja Pak, telaten. Nah, akhirnya ketemu lah Pak sama pelanggannya. Gitu. Panjang Pak kalau kita cerita awal mah di Cikarang mah. Karena kan aneh. Talas Bogor biasanya kan oleh-oleh dari Bogor kan, Iya. yang di puncak paling ditemuin, yang biasanya ditemuinnya di tempat-tempat apa namanya wisata ya. Saya beranikan jual ke Cikarang Pak, gitu. Sampai sekarang laku berapa kilo nih Pak? Alhamdulillah Pak, kalau hari Minggu mah kita bukan omong besar ya Pak. Iya. 200 kilo mah habis. 200 kilo? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu untuk hari Minggu aja ya? Untuk hari Minggu, untuk Kalau hari biasa jualan untuk berapa? hari-harian ya sekitar 50 kilo habis Pak. Jualannya di mana di sini masih? Di depan sentral Pak. Depan Pasar Sentral? Ya Lipo Cikarang ya. Lipo Cikarang ya? Iya. Yang mau ke Cipes ya? Ya yang mau ke Cipes itu Pak. Pas pertigaan situ ya? Ya pertigaan Egypt itu Pak, masuk Iya. kawasan itu. Tiga Junda ya? Ya betul. Jadi buat kalau buat mau usaha beli ke Bapak itu lebih terjangkau harganya gitu Pak? Apa tuh? Kalau buat yang mau usaha lagi beli ke Bapak lebih terjangkau gitu? Lebih. Dalam porsi besar gitu ya? Ya, karena saya juga memang untuk saat ini sudah ada 3 rekan. Penjual juga ngambil barangnya dari kita. Harganya alhamdulillah saya sesuaikan lah. Kalau harga untuk jual sama harga untuk konsumsi kan beda Pak. Gitu. Jadi kalau ada yang mau beli nih hari biasa berarti langsung ke depan pasar Ya Sentral, depan Pak? pasar sentral aja. Langsung ke kios. Kan kalau kita mah biar bisa milih gitu Pak barangnya. Jadi kalau usaha begini mohon maaf nih Pak, Ya. Ini bisa buat jangka panjang nggak sih Pak? Ya selama kita bisa Mengolah gitu ya? bukan mengolah ya. Ini kan permasalahannya di bahannya ya Pak. Bahan pokoknya itu talasnya. Selama kita bisa mengatur untuk pengadaan talasnya, ini bisa Pak. Karena kenapa? Karena pemakan talas ini bukan hanya hobi Pak. Talas ini kan kandungannya bagus. Manfaatnya banyak gitu? Manfaatnya banyak, jadi bisa buat pengganti nasi juga. Makanya banyak pelanggan-pelanggan saya yang maaf ya, kayak diabetes, yang sudah mengurangi nasi lah istilahnya. Ini kan bisa jadi bahan alternatif pengganti nasi Pak. Untuk pasar sih kalau menurut saya lumayan bagus Pak. Artinya sekarang kan juga orang-orang Indonesia udah mulai masyarakat memikirkan makanan sehat ya Pak. Gitu. Kalau misalkan dari modal misalkan untuk 1 kilo bisa nyampe berapa itu keuntungannya Pak? 1 kilo ini kalau saya kan saya bilang tadi karena berhubung dari kebun saya kan, Ya. saya ngasih itu nggak terlalu perhitungan. Kalau teman-teman saya yang jualan dari 1 kilo itu bisa jadi 4 sampai 5 porsi. 4 sampai 5 porsi? Ya, kalau saya ya kadang saya cuma 3 porsi.
nggak terlalu perhitungan lah kalau saya ngasihnya gitu. Tapi kalau untuk kalkulasi masuk lah Pak, dari 1 kilo jadi kita hitung 4 porsi aja. Seporsinya harga Kalau original 10.000, 10.000 ya. keju susu 15, gula merah 13.000. Gitu Pak. Jadi yang 15.000 bisa jadi berapa tadi? 40.000 ya. 4 porsi. Pokoknya kita ngitung di original aja ya. Ya. Original berarti kan 4 porsi ya per Iya. 1 kilo. Berarti sudah jadi 40.000. 40.000 ya. Iya. Bisa Pak. Untuk usaha bisa. Jadi langsung ke Pak Jenal aja nih ya. Ya, kalau mau mau usaha bareng, Iya. nyari barang bisa langsung hubungin Langsung ke saya lokasi aja ke ya, Pak, lokasi. Biar enak ke lokasi aja. Ke lokasi aja. Jadi biar kompromi. ya, biar diskusinya lebih enak. Terus bisa mungkin kalau mau nanya prosesnya, apanya, semua saya kasih tahu, Pak. Berarti nggak ada cabangnya ya Pak? Kalau saat ini saya belum ada cabang, Pak. Yaitu tadi. Dari sini aja masih keteteran nih. Ya, bukan cabang, tapi saya lebihnya ke rekan, Pak. Rekan ya. Saya sudah ada 2 rekan, Tapi pedagang dikelola juga. sendiri-sendiri gitu. Tapi sendiri-sendiri. Saya nggak mau, istilahnya udah nggak mau repot lah. Gitu. Kalau cuman mau ngambil barang, saya layanin. Tapi kalau minta bukain cabang, saya nggak kepegang, Pak. Repot. Karena kan saya juga harus bolak-balik ke kebun juga, Pak. Oh gitu. Iya. Ya berapa hari sekali tuh ke Bogor? Saya per 1 minggu itu kadang 2 kali. Tergantung barang aja, habis barang, Pak. Kalau lebih pakai mobil sih sekali bawa banyak ya. Ya, sekali banyak. Saya kan stok di kontrakan, Pak. Ada tempatnya lah, saya stok dulu. Kalau yang mentah gitu tahan berapa lama sih Pak? Kalau yang belum dikupas? Kalau belum dikupas minimal 1 minggu, Pak. Yang penting jangan kena air dan jangan kena panas. 1 minggu masih aman, Pak. Di tempat teduh lah istilahnya. Tapi kalau mau awet lagi, prosesnya masuk freezer. Itu bisa berminggu-minggu. Sama kulit-kulitnya ya? Enggak, kalau dia masuk freezer juga sudah Oh dikupas. sudah dikupas? Ya. Sudah dipotong ini? Jangan dikupas aja Oh, dulu. dikupas Kupas, aja. baru masuk freezer. Ini tinggal proses Kasih garam, Pak. garam. Ya. Ini kasih garamnya nggak usah ini, yang banyak aja, Pak. Ini resepnya garam Ya, doang? resepnya garam aja. Garam aja ya? Ya, tapi ada tekniknya. Oh gitu? Ini Nggak- harus diaduk sampai rata. Nah, ngaduknya ini yang harus rata, Mas. Ini harus rata banget. Semua harus, garam itu harus rata. Di sini tinggal dikukus ya Pak ya? Ya, ini kan kita cek lagi, pastiin rata apa belum. Kalau belum, harus sampai rata garamnya. Oke, tinggal kukus aja. Oh, terus saya matiin mah. Kukus berapa lama nih Pak? 30 menit, Pak. 30 menit Ya. Nanti kalau udah matang dia kelihatan ya? Udah kelihatan, Pak, kalau udah matang mah. Udah Oh empuk banget. ini campur apa nih? Biar Ini biar pewangi aja, pandan, wangi. Pak. Pandan. Biar aromanya lebih lebih wangi, lebih enak. Burungnya mah. Nah ini yang udah matang ya? Ya, Pak, udah matang. Ini original nih. Original, Pak. Kasih kelapa aja paling, Pak. Ini original aja. Ya, saji.
Berapa? 1 2? Ini 1. Dua originalnya. Oh, ini 1, yang 1 2. Sok ini ada 2. Juga 1 lagi. Jadi jualan sama istri sama anak nih Pak? Iya Pak, satu keluarga aja ya, istri sama anak. Keluarga. Sama rasanya itu manis. Rasanya sama. Kalau salah dua beda. Kilo paling 3 ya? Kalau ada 4. Sorry, satu lagi. Gula merah. Maaf, makasih. Ya. Ini Ibu apa? Ini.